Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378 tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 pada bagian 7 Romawi angka 30B. Disebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mengumumkan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Selanjutnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PAPU/23/2025 perihal perselisihan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati Banyuasin tahun 2024, dan juga berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin nomor 2 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Banyuasin tahun 2024. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, DPRD Kabupaten Banyuasin dalam kesempatan yang berbahagia ini akan mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan keputusan KPU, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, sebelum kami mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Banyuasin periode tahun 2025-2030 sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 232/PL-07/SD/06/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024. Pasca pembacaan putusan ketetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Februari 2025, untuk itu kami persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin nomor 2 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Banyuasin tahun 2024. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin beserta wakil, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang kami hormati pejabat Bupati Kabupaten Banyuasin, Bapak Muhammad Farid, yang kami hormati pimpinan KPD Kabupaten Banyuasin, Kapolres Banyuasin, Dandim 0430, Kejari Banyuasin atau yang mewakili Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, yang kami banggakan rekan sejawat kami anggota KPU Kabupaten Banyuasin, yang kami hormati Ketua Bawaslu anggota Kabupaten Banyuasin, para hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan kami untuk membacakan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin nomor 2 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin nomor urut 1, Saudara Haji Askolani SHMH dan Saudari Neta Indian SP dengan perolehan suara sebanyak 241.507 suara atau 61,15% dari total suara sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyuasin periode 2025-2030 tahun 2024 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Kedua, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pekangbalai pada tanggal 5 Februari tahun 2025. Ketua Komisi Pemilihan Umum Aang Widarta ditandatangani. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aang Widarta, Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, yang telah membacakan keputusan KPU Kabupaten Banyuasin sebagai dasar bagi kita untuk melaksanakan rapat paripurna di kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya, saya akan membacakan pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Banyuasin periode 2025-2030, yaitu 1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuasin tahun 2024 mengumumkan sebagai berikut. A. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuasin tahun 2024 yaitu Saudara Haji Askolani SHMH dan Saudari Neta Indian SP. B. Surat keputusan KPU Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud menjadi dasar pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih pada DPRD Kabupaten Banyuasin. 2. Menyampaikan usul pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih periode tahun 2025-2030 ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Selanjutnya, saya persilakan Sekretaris Dewan untuk membacakan berita acara rapat paripurna kita pada hari ini. Untuk itu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin tentang pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin periode tahun 2025 sampai 2030. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 bulan Februari tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 tahun 2025 dalam rangka pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih periode tahun 2025 sampai 2030.
dan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin nomor 02 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyuasin tahun 2024 serta sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PHPU Bub 23 Romawi tahun 2025 perihal perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024 ditetapkan Saudara Haji Askolani SHMH dan Saudari Neta Indian SP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Banyuasin periode tahun 2025 sampai 2030. Selanjutnya akan disampaikan usul pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuasin tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Selatan. Demikian hasil keputusan rapat paripurna 1 masa persidangan 2 tahun 2025 DPRD Kabupaten Banyuasin yang dituangkan dalam berita acara ini dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin. Pimpinan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banyuasin: 1. Abdul Rais SM Ketua. 2. Arpani SM Wakil Ketua. 3. Ilyas Cawan SH MSI Wakil Ketua. 4. Haji Redi Isjanto Wakil Ketua. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Dewan yang telah membacakan berita acara rapat paripurna kita pada hari ini. Selanjutnya, kepada Sekretaris Dewan saya persilakan untuk mempersiapkan berita acara tersebut untuk ditandatangani pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin. Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin menuju meja yang telah disiapkan untuk menandatangani berita acara tersebut. Pada Saudara Penjabat Bupati Banyuasin dimohon untuk mendampingi. Untuk itu saya persilakan. Karena keadaan kondisi Saudara Ledi Risdianto untuk tanda tangannya di atas. Hadirin dimohon berdiri. Sudah. Berhubung saya juga akan menandatangani berita acara tersebut, pimpinan rapat sementara saya serahkan kepada Saudara Ledi Risdianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Untuk itu, saya persilakan kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih pimpinan sementara, saya terima. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menyerahkan pimpinan rapat sementara kepada saya. Pimpinan rapat saya terima. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, kami persilakan untuk menandatangani berita acara tersebut.
Kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menandatangani berita acara tersebut. Selanjutnya, saya persilakan kepada yang terhormat pejabat Bupati Banyuasin, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Banyuasin, serta Wakil Ketua untuk kembali ke tempat semula. Hadirin, silakan untuk duduk kembali. Saya terima. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Melalui kesempatan ini, izinkan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin serta atas nama segenap lapisan masyarakat Bumi Sedulang Sedudung menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Haji Aswalani SHMH dan Ibu Neta Indian SP sebagai pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin masa jabatan 2025-2030. Tentu kita semua berharap pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ini bisa membawa perubahan dan perbaikan dalam rangka melanjutkan pembangunan di Bumi Sedulang Sedudung serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan apresiasi kami disampaikan juga kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin serta Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang telah menyelenggarakan pemilu kada Kabupaten Banyuasin tahun 2024 dengan baik dan kondusif. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan juga kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin, Polres Banyuasin, dan Dim 0430 Banyuasin, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Kanwil Menak Banyuasin, serta kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyuasin yang telah turut berperan serta dalam pelaksanaan pemilu kada Kabupaten Banyuasin, sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Semoga kita tetap selalu bisa mempertahankan Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten yang aman, tertib, tentram, damai, sehingga masyarakat Kabupaten Banyuasin dapat hidup dengan sejahtera. Ada pantun lagi, minta cakepnya. Jalan petaling, jalan tinggi. Sepanjang jalan ada pipa gas. Kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, semoga amanah menjalankan tugas. Amin. Ada satu lagi. Dari Palembang lewat Sukajadi. Nah. Berhenti dulu di KM 12. Nah. Selamat sukses Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mari kita bekerja dengan ikhlas. Amin. Sekali lagi. Cukup. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Selanjutnya di akhir rapat paripurna pada hari ini, kami mohon kepada penjabat Bupati Banyuasin dapat memberikan sambutan. Untuk itu, pada Saudara Muhammad Farid SSDP, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat, yang sama-sama kita
banggakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hadir Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah Asqalani, putra sarjana hukum. Selamat datang Bapak di Sudulan Sekidung. Dan juga yang kita hormati dan kita banggakan, tentunya Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Abdul Rais, yang sangat luar biasa memimpin rapat pada hari ini. Dan juga yang kita hormati dan kita banggakan, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Arfani, sarjana hukum. Dan juga Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Irian Setiawan SHMSI. Dan juga yang kita hormati bersama Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Ledi Krisdianto. Dan juga kita hormati, kita banggakan seluruh yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Bapak Kapolres Banyuasin, Adinda AKBP Nuril Prastowo SH SKMIK, dan juga Dandim 043 Polres Banyuasin, Adinda Letkol Infantri Roni Sugiarto, dan juga Ketua Pengadilan Agama Banyuasin, Bapak Ahmad Fikri Oslami SHI MHI, dan juga tentunya Adinda Didi Aditya Rustanto SHMH mewakili Bapak Kajari, terima kasih. Dan juga yang kita hormati bersama Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin, Ibu Fitri Agustina Sarjana Hukum. Yang kita hormati Bapak Kakan Kemenak Banyuasin, Ayanda Haji Abadi SAGMSI. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Sekda Banyuasin, Bapak Haji Erwin Ibrahim STMM MBA Ibu Aset Engineering. Itu doa Pak Sekda, cepat naik haji. Dan yang kita tunggu-tunggu pada hari ini, tentunya yang kita hormati, kita banggakan Bupati Banyuasin terpilih, Bapak Dr. Haji Asqalani SHMH. Tepuk tangan sekali lagi buat dia. Bapak datang pada hari ini membawa suatu kegembiraan buat kita semua, Pak. Dan juga tentunya Wakil Bupati Banyuasin terpilih, Ibu Neta Indian SP. Tepuk tangan buat dia. Pak Asqalani dan Ibu Neta, pada hari ini juga kami sampaikan bahwasannya hari yang sangat bersejarah buat Kabupaten Banyuasin. Insya Allah ini akan menjadi momentum historis yang sungguh luar biasa untuk kita kenang bersama bahwasanya pada hari ini kita mengikuti tahapan-tahapan yang begitu panjang. Akhirnya kita sampai pada hari ini, pada rapat paripurna, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat kita semua. Dan juga para asisten Kabupaten Banyuasin hadir lengkap, asisten 1, asisten 2, dan asisten 3. Terima kasih. Dan para kepala PD Banyuasin hadir lengkap juga, Pak Bupati, Bu Neta hadir di sini. Jangan sampai nggak hadir ya. Harus hadir. Ya, ini semua alhamdulillah saya cek tadi Pak Bupati hadir lengkap. Dan ini berkat bimbingan Pak Sekda. Dan juga yang saya hormati, yang kita banggakan tentunya Ketua KPU Banyuasin beserta anggota komisioner. Tepuk tangan buat Pak Ari Daka dan seluruh anggota komisioner. Dan juga tentunya yang kita hormati, kita banggakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Ibu Siti Kholija SPDI, Janet beserta seluruh komisioner. Hadir juga di sini Direktur C9 Pak Heriadi HM Yusuf, dan para hadirin tamu undangan, dan juga seluruh jurnalis yang hadir pada hari ini. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takjub saya pada Bapak Ibu semua. Kalau Pak Ketua tadi ada pantun, kami juga ada pantun Pak. Burung merpati, burung cendrawasih. Oh iya. Terbang tinggi di atas pohon cemara. Nah. Saya ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih. Semoga Banyuasin semakin bangkit dan sejahtera. Aku. Amin. Amin.
Izinkan saya membacakan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kenapa saya membacakan Bapak? Karena tadi saya baca berulang-ulang di meja. Ini yang menyusun tulisan Pak PJ ini luar biasa. Pak Sekwan, terima kasih. Saya harus baca. Karena kalau nggak saya baca sayang. Karena luar biasa kandungannya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak bersama satu persatu. Ini menjadi catatan kita bersama. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir pada acara sidang istimewa DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka pengumuman penetapan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk masa jabatan periode 2025-2030. Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Sholawat teriring salam marilah kita selalu curahkan dan sampaikan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari penghisaban kelak di padang mahsyarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perjalanan demokrasi di Kabupaten Banyuasin dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan panjang dan berliku, tetapi semua pasti akan berhenti pada waktu yang telah ditentukan pada tanggal 4 Februari 2025. Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang diberikan mandat oleh negara Republik Indonesia untuk memeriksa, menyidangkan perkara perselisihan pemilihan umum telah menetapkan putusan tidak menerima gugatan penggugat. Maka dengan demikian telah sah secara hukum hasil Pilkada Kabupaten Banyuasin tahun 2024 kepada yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bapak Dr. Haji Asqalani SH.MH dan Ibu Neta Indian SP. Tepuk tangan. Pada kesempatan yang baik ini kami secara pribadi dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Haji Asqalani SH.MH dan Ibu Neta Indian SP yang kemarin pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 berdasarkan rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2025-2030. Di samping itu juga, mumpung masih hangat nih Pak Asqalani, saya menyampaikan ucapan selamat pada Pak Asqalani yang mana secara resmi kemarin telah menyelesaikan pendidikan program doktoral atau S3-nya di kampus Universitas Borobudur Jakarta. Selamat. Yang mana kelulusan mengikuti nanti sidang terbuka pada tanggal 23 Januari 2025 kemarin, dan alhamdulillah syukur Pak Asqalani ternyata membanggakan Kabupaten Banyuasin selaku putra daerah mendapatkan predikat kelulusan cum laude dan berhak menyandang gelar doktor. Keberhasilan beliau di bidang pendidikan formal saya harapkan dapat menjadi pemicu dan motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusianya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, pemilihan kepala daerah merupakan amanat undang-undang sebagai wujud nyata dari negara yang berasaskan demokrasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan pandangan dan perbedaan pilihan dalam suatu proses kontestasi adalah merupakan suatu hal wajar dan pasti terjadi dalam setiap kompetisi. Perbedaan itu janganlah hanya dipandang dari sisi negatif saja. Justru perbedaan itu akan menjadikan seorang pemimpin akan lebih dewasa, lebih kuat dan bijaksana, serta lebih mawas diri dalam melaksanakan tugasnya. Karena ada pihak-pihak yang lain akan selalu mengawasi atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih.
Dari sisi positif, perbedaan tersebut dapat menjadi masukan untuk menutupi dan melengkapi dari kekurangan yang mungkin belum terpikirkan oleh atau terencana. Dalam setiap kompetisi pasti akan menyebabkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Polarisasi yang terjadi akibat dari pelaksanaan pilkada kemarin hendaknya dapat menjadi perhatian kita semua, termasuk juga dari pimpinan partai politik serta seluruh tim pemenangan masing-masing calon. Dengan telah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PHPU-BUP-13 Romawi 2025 bahwa seluruh rangkaian proses pilkada telah selesai dan sudah waktunya untuk kembali menjadi satu mendukung bupati dan wakil bupati terpilih yang sah. Kami hakul yakin Bapak Dr. Haji Asqalani SHMH dan Ibu Neta Indian SP dapat merangkul seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyuasin. Banyuasin terdiri dari berbagai macam suku, adat dan budaya dan agama. Tetapi alhamdulillah Banyuasin terkenal dengan kabupaten yang agam, nyaman dan kondusif dan zero konflik. Tepuk tangan buat Kabupaten Banyuasin. Kita doakan kepada seluruh pendiri Kabupaten Banyuasin dari Bapak Amirul Inud sampai dengan Pak Asqalani dan seterusnya, insya Allah ini akan terus menjadi kabupaten yang kondusif, aman dan nyaman dan zero konflik. Dan syukur alhamdulillah syukur kemarin kita dinobatkan peringkat 3 di nasional dan peringkat 1 Sumatera penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Dan selanjutnya kepada Pak Asqalani dan Bu Neta, tentunya kami juga berharap ke depan Kabupaten Banyuasin akan lebih maju dan sejahtera. Dengan pengalaman beliau 5 tahun yang lalu sebagai Bupati Banyuasin, dengan visi misinya Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, dengan mutunya kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang belum tuntas akan beliau selesaikan pada periode 5 tahun ke depan. Kabupaten Banyuasin secara geografis hampir 70% perairan, betul Pak ya? 80% mana? Ini menjadi tantangan dan juga menjadi peluang buat kita untuk meningkatkan PAD Kabupaten Banyuasin. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencari potensi investasi yang baru. Dan insya Allah di tangan Pak Bupati, Pak Asqalani dan Ibu Neta, dan juga ditopang didukung oleh Pak Gubernur, insya Allah pelabuhan import Tanjung Carat akan segera dibangun di Kabupaten Banyuasin. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ini saya sudah dengar Pak Asqalani bahwa itu masalah satu program 100 hari kerja Pak Asqalani dan Pak Hermandir. Mudah-mudahan ini bisa terwujud Pak ya, dan ini mendapatkan angin segar buat masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan potensi ekonomi yang sungguh luar biasa nantinya. Banyak program-program beliau pastinya ini yang kita sangat tunggu-tunggu dan tentunya ini akan membuat kita semua harus baku saling bahu-bahu untuk mewujudkan apa yang diprogramkan juga. Di samping itu juga dapat kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Banyuasin dari peringkat 4 sekarang sudah naik peringkat 3 untuk lumbung pangan nasional. Tepuk tangan buat Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan ini juga ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi dan bisa menjadi lumbung pangan nomor 1 di nasional. Amin. Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo sudah mencanangkan kita untuk swasembada pangan, sehingga tidak lagi ada namanya impor beras, impor gula, impor garam. Semuanya kita harus mandiri, berdiri di kaki sendiri. Oleh karena itu, Kepala OPD, Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Staf Ahli, kita harus dukung. Ya, Bapak harus dukung semua Bapak Ibu. Kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan, tolong didetailkan betul program kegiatan masing-masing.
dioptimalisasi kegiatan yang belum maksimal. Saya punya catatan nanti Pak Bupati, untuk Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, apa yang belum optimal. Dan itu akan saya serahkan kepada Bapak sebagai bahan Bapak untuk maju memimpin Kabupaten Banyuasin nanti. Karena yang sudah optimal itu dipertahankan, yang belum optimal itu harus dipush. Nah, ini Kepala OPD dan seluruh jajaran di bawah naungan Pak Bupati nantinya, Bu Wakil Bupati, insya Allah Kabupaten Banyuasin akan lebih maju lagi ke depannya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan akan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang direncanakan, insya Allah pelaksanaannya secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara. Ini rencana awalnya seperti itu, yang kemarin sudah dipimpin rapat oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan kita doakan ini berjalan dengan lancar, sukses, tanpa halangan dari tangan yang berarti. Saya menginginkan untuk segera melengkapi semua persyaratan usul pengangkatan kepala dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk segera menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Tadi sudah disampaikan untuk pengungkapannya, nanti kita sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Pak Gubernur Sumatera Selatan guna proses penerbitan surat keputusannya. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 20 Februari 2005 yang akan datang, maka tugas saya selaku penjabat Bupati Banyuasin pun akan berakhir. Pada kesempatan baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Banyuasin, terutama kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, sahabat-sahabat Forkopimda, para kepala OPD, Sekda, Sekwan, pimpinan instansi vertikal, para kepala bagian, camat, kades, lurah, dan seluruh ASN, non-ASN, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh pemuda, insan pers yang telah mendukung saya dalam melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati. Saya menyadari bahwa saya bukanlah orang yang sempurna dan masih banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya untuk memimpin Kabupaten Banyuasin ini. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya merasa bangga dan bahagia dapat menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin ini, menjadi sejarah hidup saya dan istri saya juga selaku PJ Ketua DPP PKK Kabupaten Banyuasin. Pada waktunya nanti mohon pamit pastinya kepada Bapak Ibu semua untuk kembali melaksanakan tugas di Jakarta Kementerian Dalam Negeri. Perpisahan bukan berarti terputusnya tali silaturahmi, tapi justru menjadi penguat hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin selama ini. Jika dibutuhkan, nanti ke depan kita bisa menjalin komunikasi kembali dengan Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Banyuasin. Saya tentunya mohon diterima, walaupun hanya 7 bulan kurang lebih, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi warga Kabupaten Banyuasin nanti. Kalau tanya dari mana Banyuasin? Jadi ada kebanggaan. Ya. Jadi saya bisa bercerita banyak terkait Banyuasin nanti di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Banyuasin sesuai dengan namanya, Sudulang Setudu, berarti kita dalam satu dulang dan satu tudung, ya, satu keluarga besar. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita semua sudah memasuki bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan senantiasa diberikan keberkahan dan ridhonya dalam menjalankan tugas-tugas kita. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menggelar sidang istimewa pada hari ini. Dan terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Asqalani SHMH dan Ibu Neta Indian SP atas ditetapkannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang nanti akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2025-2030. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan perlindungan, yang mendapatkan hidayah serta petunjuk yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya mohon cakapnya boleh? Ya.
Di Sungai Musi ada nelayan. Nelayan pergi dari hilir ke hulu. Bupati dan wakil bupati kini ditetapkan siap bekerja dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.